Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ruang lingkup ilmu sastra yang beranggotakan Nina Maharani dan Hevi Jenista Dian Febriani. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian ilmu sastra? Yang kedua, apa pengertian teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra? Dan yang ketiga, apa hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra? Pengertian ilmu sastra. Ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Sedangkan sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium dan bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Seorang penelaah sastra harus dapat menerjemahkan pengalaman sastranya dalam bahasa ilmiah dan harus dapat menjabarkannya dalam uraian yang jelas dan rasional. Dalam ilmu sastra terdapat beberapa cabang sastra yang mempermudah jalannya studi sastra. Pengertian ilmu sastra menurut para ahli. Yang pertama, dalam pengantar ilmu sastra, teori sastra Badrun tahun 1983 memberikan pengertian bahwa ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki sastra secara ilmiah. Yang kedua, dalam Kamus Istilah Sastra Indonesia, edi tahun 1991 memberikan pengertian bahwa ilmu sastra adalah segala bentuk dan cara pendekatan terhadap karya sastra dan gejala sastra. Yang ketiga yaitu dalam Kamus Sastra Enste pada tahun 1994 memberikan pengertian bahwa ilmu sastra adalah bidang keilmuan yang objek utamanya karya sastra. Dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia, Hasanuddin mengemukakan bahwa ilmu sastra adalah semua pendekatan ilmiah terhadap gejala sastra. Yang keempat, dalam 9 jawaban sastra Indonesia, Mahayana pada tahun 2003 memberikan pengertian bahwa ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki kesusastraan yang berbagai masalahnya secara ilmiah. Ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari karya sastra. Teori sastra. Kata teori sastra berasal dari dua kata, yaitu kata teori dan kata sastra. Yang dimaksud dengan teori sastra ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria, karya sastra yang membedakan dengan yang bukan sastra. Sedangkan yang dimaksud dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengetahuan hubungan antara gejala-gejala yang diamati, dan sastra adalah deskripsi pengalaman kemanusiaan yang memiliki dimensi personal sekaligus dimensi sosial. Masing-masing teori berkembang sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Abram, ada 4 komponen utama yang sekaligus merupakan sudut pandang dalam mempelajari karya sastra. Keempat sudut pandang itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, universe atau realita kehidupan. Yang kedua, work atau karya sastra itu sendiri. Dan yang ketiga, artis atau pencipta karya sastra. Yang keempat, audience atau pembaca. Sejarah sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu. Para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita dapat mengetahui perjalanan sastra dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Tugas sejarawan sastra bukan hanya sekedar mencatat dan menginventarisasi karya sastra, tetapi tugasnya lebih dari itu. Sebagai suatu kegiatan keilmuan sastra, ia harus
mendokumentasikan karya sastra berdasarkan ciri, klasifikasi, gaya, gejala-gejala yang ada, pengaruh yang melatar belakanginya, karakteristik, isi dan tematik, periode-periode yang memuat karya sastra, serta masalah lainnya yang menyangkut masalah sastra. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah sastra tidak lepas dari teori dan karakteristik sastra. Kritik sastra. Kritik sastra adalah bagian dari ilmu sastra. Istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menghindari kata kritik yang terkesan negatif, terkesan menghakimi. Menurut H.B. Yassin, kata kritik dalam kritik sastra bermakna pertimbangan baik buruknya suatu karya sastra, pertimbangan kelemahan dan keunggulan karya sastra. Untuk membuat suatu kritik yang baik, tentunya diperlukan kemampuan mengapresiasi sastra, pengalaman yang banyak dalam menelaah, menganalisis, mengulas karya sastra, penguasaan, dan pengalaman yang cukup dalam kehidupan yang bersifat non-literer, serta tentunya penguasaan tentang teori sastra. Dengan demikian, kritik yang diberikan terhadap suatu karya sastra menjadi kritikan yang bermakna bagi perkembangan karya sastra itu sendiri. Teori sastra dan kritik sastra. Teori sastra adalah teori yang mempelajari kaidah-kaidah, hukum, kategori, kriteria yang menyangkut aspek-aspek dasar dalam teks sastra dan bagaimana teks tersebut berfungsi dalam masyarakat. Aspek-aspek dasar yang terdapat di dalam teks berupa aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik yang menyatu dalam membangun karya sastra menjadi suatu yang utuh. Teori sastra memberikan gambaran keutuhan karya sastra dari berbagai segi yang membedakannya dengan karya non-sastra. Di sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, memberi penilaian, serta keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Untuk memberikan pertimbangan atas karya sastra dari sudut keunggulan atau kelemahan karya sastra, kritikus sastra tidak bersifat subjektif. Dia harus bekerja sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang melingkupi karya sastra. Dia bekerja berdasarkan atas teori sastra yang menjadi landasannya dalam memberikan penilaian terhadap karya yang ditelitinya. Dalam hal ini, sastra merupakan sumber rujukan bagi kritikus sastra sehingga kritik sastranya bermakna bagi penulisnya. Teori sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa untuk mempelajari perkembangan sastra sebagai cara dilakukan peneliti sejarah sastra. TEU mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan peneliti sejarah sastra antara lain dengan melihat pengaruh timbal balik antar genre sastra, dengan melihat pengaruh antar karya sastra. Dari uraian tersebut jelas diketahui bahwa diperlukan teori sastra untuk menentukan perkembangan sejarah sastra, untuk menentukan pengaruh timbal balik antar genre sastra, perkembangan tematik, ciri-ciri karakter karya sastra diperlukan teori sastra dalam pengkajiannya. Sebaliknya, secara empiris, perkembangan karya sastra memberikan sumbangan pola terhadap perkembangan teori sastra. Demikianlah, dalam perkembangannya sejarah sastra akan terjadi interaksi antar teori sastra dengan sejarah sastra. Kritik sastra dan sejarah sastra. Pada bagian sebelumnya sudah dikemukakan bahwa dalam kegiatan kritik sastra, seorang kritikus sastra memberikan pertimbangan kepada penulisnya dengan menggunakan kaidah-kaidah, hukum, kriteria sastra yang menjadi landasan dalam memberikan penilaian terhadap karya sastra. Walaupun kritik sastra bersifat subjektif, tetapi kesubjektifannya berada pada koridor sistem sastra.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.